Pertama, buka aplikasi Scratch pada komputer kalian dan tunggu sampai aplikasi terbuka sempurna. Pada tampilan awal, settingan bahasanya masih pakai bahasa Inggris. Supaya lebih mudah, kita bisa ganti dulu menjadi bahasa Indonesia. Langsung saja kita mulai dari setting panggung. Klik panggung, lalu tambahkan latar blue sky seperti ini. Selanjutnya, pilih menu latar pada bagian kiri atas. Kita tambahkan latar blue sky lagi dengan cara yang sama. Sekarang kita punya latar blue sky dan blue sky 2. Pada latar blue sky 2, untuk menambahkan tulisan, klik tombol T atau teks dan klik di bagian stage dan langsung tulis game over. Setelah itu, tinggal kita sesuaikan saja ukuran dan posisinya. Untuk mengubah warna teks, klik isi dan pilih warna yang kalian suka. Selain itu, kita juga bisa mengubah gaya tulisan seperti ini. Jangan lupa tambahkan nama lengkap dan kelas kalian di bagian kanan atas ya. Sesuaikan juga posisi dan ukurannya. Sekarang kita sudah punya dua latar yang berbeda seperti ini, dan setting latar game kita sudah selesai. Saatnya kita masuk ke pengaturan dan pemberian blok perintah pada sprite. Untuk menyesuaikan kostum dari sprite, klik sprite 1, lalu pilih menu kostum dan klik pilih kostum. Tunggu dan cari kostumnya dengan cara scroll atau lewat kategori bagian atas. Klik gambar pada kostum yang diinginkan. Jika dirasa ukurannya terlalu besar, maka kita ubah dulu ukurannya. Misalkan pada sprite ini, saya ubah menjadi ukuran 70. Kita masuk ke bagian penambahan kode perintah pada sprite. Pilih menu kode pada kiri atas. Untuk bagian awal, klik palet kejadian. Ambil dua blok. Pertama, ketika bendera hijau diklik, dan blok kedua, ketika tombol spasi ditekan. Kita mulai dari bagian satu dulu. Pilih palet tampilan, lalu ambil blok ganti latar ke blue sky 2. Ubah bagian blue sky 2 menjadi blue sky karena pada awal game kita pakai latar blue sky. Setelah itu kita masuk ke palet gerakan. Jangan lupa atur posisi sprite 1 ke bagian alas lompatnya. Baru kita ambil blok pergi ke X dan Y. Bagian 1 sebagai posisi awal sprite 1. Misalkan sprite 1 sudah pindah posisi, maka dia akan kembali ke titik awal ketika bendera hijau diklik. Kita lanjut ke bagian 2. Pilih palet kontrol dan ambil blok, ulangi 10 kali sebanyak 2 buah dan posisikan seperti ini. Karena melompat itu ke atas dan bawah atau mengikuti konsep sumbu Y, maka pilih palet gerakan lalu ambil ubah Y sebesar 10. Jangan sampai keliru ya, karena arahnya bisa beda. Posisikan blok gerakan menjadi seperti ini. Lakukan hal yang sama pada pengulangan bawahnya. Ubah angka pada blok biru bagian bawah menjadi -10. Ketika tombol spasi ditekan, sprite akan melompat seperti ini. Kita sudah selesai dengan sprite 1, ayo lanjut ke sprite yang dilompati. Klik pilih sprite, dan untuk sprite yang dilompati, kali ini saya pilih bola baseball.
Kita sesuaikan ukuran bola dengan sprite 1 supaya pas ketika dilompati. Karena kebesaran, saya ubah ukurannya menjadi 60. Jika sudah, posisikan bola ke area ujung kanan. Kita mulai berikan perintah pada bola atau sprite yang dilompati. Pilih palet kejadian, lalu ambil blok ketika bendera hijau diklik sebanyak 2 buah. Kita mulai dari bagian 1, pilih palet gerakan dan ambil blok pergi ke X dan Y sebagai titik awal gerakan dari bola. Lalu kita pindahkan bola ke belakang sprite 1, seperti ini. Kemudian, ambil blok, meluncur 1 detik ke X dan Y. Ketika dimainkan, bola akan meluncur dari kanan ke kiri. Supaya bola bisa bergerak terus-menerus, maka kita tambahkan blok dari palet kontrol. Lalu ambil blok selamanya dan pasangkan seperti ini. Ketika dimainkan, bola akan terus bergerak. Sambil dicek apakah gerakan semua sprite sudah sesuai. Kita masuk ke bagian 2. Masih di palet kontrol, kita cari dan ambil blok, tunggu sampai. Selanjutnya masuk ke palet sensor dan ambil blok menyentuh pointer mouse. Lalu letakkan pada blok tunggu seperti ini. Bagian pointer mouse kita ubah menjadi sprite 1 sesuai nama objek yang melompat. Bagian ini menandakan bahwa sprite bola akan diminta menunggu sampai menyentuh sprite 1 untuk bereaksi. Selanjutnya, kita ke palet tampilan dan ambil blok ganti latar ke Blue Sky 2. Pastikan bagian ini tertulis Blue Sky 2. Selanjutnya, kita masuk ke palet kontrol. Kemudian cari dan ambil blok, berhenti semua. Coba kita mainkan gamenya. Ketika sprite 1 menyentuh bola atau gagal melompat, maka game akan berhenti seperti ini. Sekarang, kita masuk ke bagian skor. Masuk ke palet variabel dan klik buat sebuah variabel. Kemudian tulis skor dan tekan tombol OK. Secara otomatis akan muncul kotak skor di bagian kiri atas. Dari palet variabel, kita tambahkan blok atur my variable ke 0 pada urutan bagian 1 dan blok ubah my variable sebesar 1 ke urutan bagian 2 seperti ini. Jangan lupa ubah tulisan my variable menjadi skor pada kedua blok tadi. Dan ketika dimainkan, maka skor akan otomatis berubah ketika sprite 1 melompat. Jika dirasa lompatan sprite 1 kurang tinggi, maka bisa kita naikkan angka pada blok gerakan di bagian 2 dan pastikan angkanya sama. Jika blok atas 15, maka bawahnya minus 15. Sehingga ketika dimainkan, sprite 1 bisa melompat lebih tinggi. Supaya lebih seru, kita tambahkan efek suara. Dari palet suara, ambil blok mulai suara dan letakkan di urutan bagian 2 seperti ini. Untuk menyesuaikan jenis efek suara, maka kita bisa klik menu suara pada bagian atas. Klik bagian pilih suara, arahkan kursor ke simbol play untuk mendengar contoh suaranya. Jika sudah menemukan yang cocok, maka langsung klik suara yang dipilih. Selanjutnya, kembali ke menu kode. Atur jenis suara pada blok kode, mulai suara, seperti ini. Ketika dimainkan, maka game akan menjadi seperti ini. Jika kalian baru sadar bahwa kostum sprite yang dipilih ternyata keliru, padahal kode sudah dimasukkan, maka kita bisa melakukan cara ini tanpa harus ulang dari awal. Pilih sprite 1, kemudian
masuk ke menu kostum dan klik pilih kostum. Scroll dan pilih kostum yang sesuai, seperti ini. Kita bisa lihat kalau ukurannya beda antara kostum tadi dengan yang baru, maka perlu disesuaikan dulu ukurannya. Misalnya, pada kostum ini ukurannya saya ganti menjadi 100. Ketika dimainkan dan terjadi hal seperti ini atau posisi kostum baru tidak sesuai, maka kita cukup ubah titik posisi berdirinya. Pada menu kode, kita pisahkan dan buang dulu. Blok pergi ke X dan Y pada bagian 1. Atur posisi kostum yang baru, lalu masuk ke palet gerakan dan ambil blok pergi ke X dan Y yang baru. Kemudian, kita susun seperti ini. Dan ketika bendera hijau diklik, posisinya sudah sesuai, serta game bisa langsung dimainkan. Selamat mencoba!